Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Banggar serta rekan-rekan anggota Banggar DPR RI yang saya banggakan. Yang saya hormati Ketua Apeksi beserta seluruh jajaran Apeksi yang hadir rapat pada hari ini. Yang saya hormati Sekjen Apeksi, Apkasi beserta seluruh jajaran Apkasi yang hadir pada rapat hari ini. Ya, terlepas dari disampaikan Pak Eki tadi ada ketidakpuasan, tetapi menurut saya Undang-Undang HKPD ini juga tentu akan memberikan manfaat yang optimal, apalagi kalau kemudian bisa ditindaklanjuti dengan optimalisasi di kabupaten kota terkait celah-celah dari yang ada pada Undang-Undang HKPD ini, karena bagaimanapun Undang-Undang HKPD ini adalah landasan bagi reformasi fiskal di daerah. Tentu beberapa yang harus kemudian pemerintah kabupaten, pemerintah kota sikapi terkait Undang-Undang HKPD ini adalah bagaimana menaikkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah dan retribusi di daerah. Pemerintah kabupaten, pemerintah kota juga harus bisa kemudian menyesuaikan dengan adanya beberapa yang perubahan-perubahan substansial yang ada dalam undang-undang ini. Nah, sejauh mana penyesuaian ini berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, juga tentu peningkatan pemerataan pembangunan di daerah. Ini sebenarnya tujuan daripada Undang-Undang HKPD ini. Undang-Undang HKPD ini harapannya dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan desentralisasi fiskal yang sudah berjalan selama ini. Kita melihat memang tantangannya, ya apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, tentu para kepala daerah, kabupaten, kota merasakan pelan-pelan kemudian ini cukup sentralistik gitu. Beberapa kewenangan Pak Bupati, Pak Wali Kota kemudian ditarik paksa ke pusat, sementara tanggung jawab masalah sosial, tanggung jawab masalah lingkungan dan lain-lainnya tetap ada pada Bapak Ibu sekalian gitu. Tetapi sepanjang 20 tahun ini desentralisasi fiskal menghasilkan beberapa kinerja positif gitu. Tetapi Undang-Undang HKPD ini apakah mampu menjawab permasalahan desentralisasi fiskal ini? Yang pasti terjadi adalah pengelolaan sumber daya alam dalam desentralisasi fiskal. Saya lihat selama ini hanya menimbulkan banyak masalah. Agak anomali. Mengapa? Karena rata-rata di daerah penghasil, daerah pengolah, ya, sumber daya alamnya dikelola, tetapi investasi turun, pertumbuhan ekonominya juga rendah. Nah, daerah kaya tapi sarana prasarana ekonominya tertinggal. Ini yang terjadi. Lalu salah satu yang harus kemudian hidup tumbuh terus dalam pemerintahan kabupaten kota adalah bagaimana tuntutan dana bagi hasil yang adil, ya, terkait proporsi DBH yang diterima antara pemerintah pusat dan daerah. Contohnya, misalnya di daerah penghasil seperti Kalimantan Timur, kebetulan saya Irwan, anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat dari daerah pemilihan Kalimantan Timur. Transparansi pengelolaan migas ini sampai sekarang tidak tuntas. Tidak jelas mekanisme penghitungan dana bagi hasil antara daerah penghasil dengan pusat. Sementara dana bagi hasil ini belum mampu kemudian mendukung program-program pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Tingkat kesejahteraan masih rendah, pendidikan di daerah penghasil ya, sulit, lapangan kerja juga kurang. Kemudian buruknya fasilitas kesehatan dan lingkungan hidup, termasuk juga kondisi infrastruktur jalan, transportasi yang kurang memadai. Kalau pengelolaan sumber daya alamnya
masif, pasti kemudian penggunaan infrastrukturnya juga rusak, lingkungannya juga rusak. Nah, yang terjadi pengelolaan sumber daya alam di daerah penghasil meninggalkan kerugian per tahun dari nilai depresi sumber daya alam ini. Ya, deforestasi, degradasi hutan terjadi, kemudian sumber daya air, pasti daerah-daerah Bapak, Ibu, sungai, ya, ada pengurangan sungai, kemudian air minumnya terbatas, belum lagi emisi karbon, pencemaran udara dari industri migas dan batu bara ini. Nah, jika tidak ada perbaikan pimpinan, kerusakan terus meningkat, maka butuh ratusan triliun ke depan untuk perbaikan kehidupan masyarakat dan ekologis, fungsi ekologis di daerah. Ini menjadi masalah, kawan-kawan, karena tadi disampaikan semua kemudian ditarik ke pusat, perizinan-perizinan diterbitkan di pusat, tetapi masalah sumber daya alam, bencana, masalah sosial menjadi tanggung jawab kepala daerah, baik bupati maupun wali kota. Nah, undang-undang HKPD ini kami harapkan bisa menjawab gitu. Di tengah ada beberapa yang belum masuk dari aspirasi Pak Bupati dan Wali Kota, tetapi harusnya undang-undang HKPD ini di beberapa celah peningkatan pajak dan retribusi ini harus mampu kemudian diarahkan mensejahterakan masyarakat dan memajukan masing-masing daerah kabupaten kota. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah ini telah disahkan. Persoalannya adalah pengesahan undang-undang ini ada dalam momentum saat produktivitas legislasi kita rendah. Existingnya kemarin pengesahannya di dalam pandemi COVID. Tentu di daerah ada kelambatan juga terkait produk-produk legislasi lain, termasuk perda oleh kawan-kawan legislator daerah. Tetapi ke depan juga sudah menjelang pilkada, sudah menjelang pemilu. Nah, jika pelaksanaan undang-undang dan turunannya termasuk perdanya ini lamban, maka potensi ketidakpastian bagi pelaku usaha, juga masyarakat yang terdampak, dan juga ketidakpastian bagi Bapak Ibu akan terjadi. Nah, bagaimana antisipasi kesiapan setiap daerah, terutama Bapak Bupati dan Wali Kota dalam penerapan Undang-Undang HKPD ini, karena ini sudah terjadi. Ini mungkin poin-poin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.